Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kembali lagi kita untuk menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, saya ingin mengungkapkan di dalam surat Ar-Rahman itu disebutkan Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamul bayan. Artinya Tuhan yang Maha Penyayang itu telah mengajarkan Quran, kemudian menciptakan manusia, alamahul bayan, dan mengajarkan pandai berbicara. Ya, tentu saja berbicara itu adalah komunikasi, hubungan, ya kan? Hubungan kepada alam, kepada manusia, dan kepada pencipta. Itulah, jadi pencipta adalah kholik dan manusia adalah makhluk. Komunikasi itu disebut dengan akhlak. Nah, hubungan dengan revolusi akhlak, maka tentu saja komunikasi itu penting, ya kan? Bagaimana Musa juga berkomunikasi dengan Firaun yang telah diajarkan dalam sejarah-sejarah yang telah diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Dan tentu saja itu ada komunikasi dengan Firaun pada waktu itu. Jadi maksud saya, saudara-saudara, adalah bahwa dilanjutkan dalam surah Ar-Rahman itu asyamsu wal qamaru bisban, yaitu matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Jadi sudah ditentukan ya, apa yang namanya matahari, apa yang namanya bulan. Wan najmu wasyajari yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Jadi bibit menjadi pohon yang merupakan tumbuh-tumbuhan itu antara bibit dan pohon itu juga tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dapat dikatakan sebagai hukum tauhid ya. Wa ilakum ilahu wahid, menuju pada satu Tuhan. Karena hubungan kita ini hubungan berbicara tentang tauhid uluhiyah. Tauhid di mana Tuhan sebagai pencipta semua makhluk ya. Ya, apakah nanti itu makhluk itu masuk surga atau neraka, yang sekarang ini bahwa Tuhan pencipta semuanya, pencipta semuanya manusia, dan neraka dan surga itu masih ada di sana ya, di muka sana, sejauh perjalanannya. Kemudian tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah itu Tuhan Maha Pengatur ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata-kata alhamdulillah itu ada nama kata Ahmad ya, atau terpuji. Kemudian ada seorang nabi yang bernama Muhammad ya, yang itu artinya bahwa rububiyah, pengaturan akidah dan syariah itu diserahkan kepada Nabi Muhammad gitu loh, sebagai ya katakanlah seperti kerajaan itu, kalau Perdana Menteri itu yang pelaksana syariah itu adalah Nabi Muhammad penentunya. Kepala alam semesta, kepala negara alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah. Untuk lebih mudahnya kita menjelaskan ya. Soalan pemanggilan Habib Rizik Sihab itu dari terima soal itu. Dan kemudian jadi di sini bahwa saudara itu FPI, tapi kemudian FPI sendiri membantah bahwa FPI tidak melakukan itu. Jadi dijelaskan bahwa dalam kira-kira begitu nih. Ini
Ini memang unik ya kalau kita lihat tanggapan etnis Madura ini punya keunikan tersendiri. Rocky Gerung dan Her Subeno etnis Madura itu ada mengenai keterangan seperti orang Betawi itu. Kejadian-kejadian yang ada di Madura. Ini ada poros baru di Petamburan Pamekasan kalau begini nih ya. Saya bisa mengerti karena ya jadi nampaknya ada orang-orang kampung di Madura sana ya mendekati rumahnya Pak Menko Polkam, rumah ibunya ya. Ya kita tidak bersangka buruk dulu. Ya seperti di Banjarmasin ini mungkin belang kan. Artinya silaturahmi kepada orang tua Pak Menko Polkam Mahfud MD ya. Mungkin nanya-nanya itu tentang bagaimana anak ibu, bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak ibu. Ya itu tentang prasangka baiknya ya seperti itu ya kan. Jadi kita berprasangka baik saja kepada suku-suku bangsa yang ada, walaupun di Kalimantan ini ya juga pernah terjadi perseteruan antar suku-suku. Namun saya kira dalam masalah ini nampak sekali bahwa orang-orang Madura itu ya mempunyai ingin komunikasi yang baik sebelum terjadi hal-hal yang lebih berbahaya lagi gitu kan. Artinya komunikasi. Nah, di sini kan sudah menuju pada surat Ar-Rahman yang bahwa di situ alamal Quran khalaqal insan alamal bayan. Jadi Tuhan itu mengajarkan Quran dengan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq tadi ya. Khalaqal insan menciptakan manusia itu pandai berbicara, artinya berbicara untuk menuju yang lebih baik, ya kan? Namun tuntutannya ada di dalam alam Al-Quran tadi, pengajaran Allah pada Al-Quran. Nah juga oleh karena itu melihat fenomena yang ada terjadi di Madura tersebut, saya kira itu kan cuma komunikasi. Mereka tidak mengeluar ke Jakarta, tetapi yang dekat-dekat aja silaturahmi, tanya-tanya gitu loh. Ya kan, bagaimana baiknya. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman sehingga nampaknya batasan kekuasaan dan rakyat itu begitu seperti beton atau semacam pintu besi yang tidak bisa dibuka gitu loh. Itu jangan sampai terjadi, karena ahli surga dan ahli neraka pun itu berdialog di dalam Al-Quran. Karena ahli neraka bertanya, kami dulu kan sama-sama kamu di dunia, kok kami ini masuk neraka dan kamu masuk surga gitu loh. Nah itulah ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Karena wasama arafah wadal mizan, dan langit ditinggalkan oleh Allah, wadal mizan, dan dia letakkan neraca keadilan. Allah tagawil mizan, supaya jangan melampaui batas dalam timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wal mizan, dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah mengurangi timbangan itu. Artinya wa aqimul wazna bil qisti wal mizan, tegakkan timbangan dan jangan sampai terjadi ketidakadilan. Nah, ini pentingnya. Jadi negara Indonesia ini kalau dalam hal membahas keadilan itu lebih tinggi daripada liberalisme dan komunisme. Nah, itulah kebanggaan yang paling utama yang perlu kita amalkan di negara kita ini. Memang hanya soal Habib Rizik yang terus-menerus diucapkan hari ini. Dan kelihatannya kekuasaan kemanapun Habib Rizik melangkah itu kekuasaan udah ada di situ lebih dulu. Jadi mungkin juga teman-teman di Madura merasa ada yang kurang pas secara kekuasaan menghadapi Habib Rizik.
Dan ekspresinya tentu nggak mungkin harus bawa truk menyeberang jembatan Suramadu terus jalan truknya ke istana. Jadi simbol yang paling dekat ya Pak Mahfud tentu, dan itu ekspresi aja, saya anggap itu satu ekspresi yang secara simbolik mau. Nah, ini sudah sekalian. Pikiran kritis itu ada di mana-mana sekarang tuh. Bukan sekedar di kami, bukan sekedar di FPI, tapi juga di ini kalangan tanggapan saudara Rocky Gerung dengan pewawancara Hersubeno di YouTube yang merupakan komunikasi antar bangsa untuk merajut hukum dan keadilan yang baik di Indonesia ini saat ini. Itu harus betul-betul bisa dibaca oleh intelijen dengan baik, lalu dirumuskan sebagai kebijakan oleh KSP, lalu tiba pada Presiden Jokowi dan mesti ambil satu langkah politik yang bijak, terutama beberapa hari ini karena terus-menerus dianggap kekuasaan pamer peralatan kekerasan untuk membeku Habib Rizik. Jadi segala macam headline Jakarta itu akhirnya diterjemahkan secara sangat taktis di Madura karena memilih untuk berdemonstrasi di rumah Pak Mahfud MD. Ya. Mungkin kalau ada kendaraan lebih cepat, mungkin teman-teman di Madura itu bergerak ke Solo tuh buat demo di rumah Pak Jokowi. Ya. Walaupun tentu saja kita tidak sepakat. Jadi saudara-saudara sekalian, revolusi akhlak itu sebenarnya sangat bagus ya kan, untuk menciptakan hubungan baik untuk kepada sesama manusia ya, pada alam dan terutama kepada Tuhan Kholik, cipta makhluk manusia, akhlak komunikasinya. Oleh karena itu i'dilu wa aqlabu li taqwa, tegakkanlah keadilan karena keadilan itu mendekati ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah dengan sebenar-benar takwa sehingga kita benar-benar menjadi orang yang sukses datang ke muka bumi ini sebagai makhluk Allah yang bernegara, yang bermasyarakat dunia internasional, dan juga nanti akan bersama-sama para malaikat dan Nabi Muhammad bersama Allah SWT kalau masuk surga. Kalau enggak masuk surga, bersama setan, bersama artis yang mungkin sedang masuk neraka, bersama-sama orang yang melanggar hukum Tuhan, ya kan? Nah itu kan manusia ini menjalani takdirnya, yaitu takdir memilih. Takdir manusia adalah memilih dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.